Halo teman-teman, di sini kita belajar teorema Pythagoras oleh kelompok 3 Riri Alia Gabriel. Nah teman-teman, dalam teorema Pythagoras ini kita akan mengetahui bagaimana sejarah dari Pythagoras sendiri. Lalu apa pengertian Pythagoras dan bagaimana teorema Pythagoras, serta akan disajikan pula contoh dari soal teorema Pythagoras. Lalu bagaimanakah sejarah dari Pythagoras? Nah, Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah yang akan kita pelajari sekarang, yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Namun teori ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan sejarah matematis. Nah, kita masuk pada pengertian Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama sisi siku-siku, lalu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Setelah mengetahui pengertian Pythagoras, maka selanjutnya tentang teorema. Pembuktian teorema Pythagoras yang pertama menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Nah, misalkan kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi besar. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi G di dalam persegi besar ini. Sehingga didapatkan bahwa ini ada keempat segitiga. Selanjutnya luas persegi besar ini sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga. Sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Maka A tambah B kali A tambah B sama dengan C kali C, 4 kali setengah kali alas kali B. Maka didapatkan terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Nah, pembuktian ini hampir mirip dengan pembuktian yang pertama tadi, yang dimana kita memiliki 4 segitiga yang identik yang akan dibuat menjadi persegi besar. Di dalamnya akan terbentuk persegi kecil dengan luas C kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh. Sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya 35 meter dan panjang alasnya 21 meter. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? A30, B25, C26, D28. Pembahasan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, 35 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 21 kuadrat, A kuadrat sama dengan 35 kuadrat kurang 21 kuadrat sama dengan akar 784 sama dengan 28. Contoh selanjutnya, sebuah bangun berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya 10 meter dan panjang alasnya 8 meter. Berapa luas bangun tersebut? A12, B24, C6, D8. Pembahasan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, 10 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 8 kuadrat, A kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat sama dengan akar 36 sama dengan 6. Luas segitiga, alas kali tinggi per 2 sama dengan 8 kali 6 per 2 sama dengan 48 per 2 sama dengan 24. Baiklah, setelah teman-teman mengetahui sejarah dari Pythagoras, pengertian Pythagoras, pembuktian teorema Pythagoras, dan contoh soal Pythagoras, maka demikianlah ini selanjutnya kita bisa mengklik tombol keluar, maka dia akan keluar. Nah, ini ada sedikit quotes, ada satu quotes, hidup ini pilihan, maka pilihlah cara hidup yang layak untuk dunia dan akhiratmu. Kita klik OK, maka dia akan muncul thank you.
Terima kasih teman-teman semua.